24 jam hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Oku Selatan pekan lalu tepatnya di Kecamatan Sindang Danau dan Sungai Are menyebabkan sungai air putih meluap hingga membanjiri puluhan hektar sawah dan menyapu beronjong sungai. Tidak itu saja, hujan yang menyebabkan terjadi tanah longsor hingga menutupi akses jalan. Jumat pekan lalu, rentetan bencana alam menerpa sejumlah kecamatan di Kabupaten Oku Selatan, mulai dari meluapnya sungai air putih hingga menyebabkan puluhan hektar sawah di Kecamatan Sindang Danau dan Sungai Are terancam gagal panen, hingga beronjong tepi sungai disapu derasnya arus sungai yang disebabkan hujan deras. Menurut informasi, areal persawahan masyarakat yang terdampak banjir bandang seperti di Desa Pematang Danau, Muara Sindang, Ulu Danau, dan Desa Cukunau, Kecamatan Sungai Are. Joni, warga sekitar, menjelaskan bahwa areal persawahan sendiri yang terdampak banjir mencapai puluhan hektar. Di antaranya terancam alami gagal panen, seperti di Muara Sindang dan Muara Sindang Ilir sekitar 60 hektar lebih sawah yang terdampak banjir, dengan mayoritas usia tanam padi sudah 3 pekan. Tak hanya itu, tingginya curah hujan juga menyebabkan sejumlah infrastruktur longsor menimbun badan jalan di Desa Ulu Danau. Sedang beronjong sungai di Desa Muara Sindang juga ambrol, hanyut terbawa derasnya arus sungai yang disebabkan oleh hujan lebat. Dikatakan Joni, ruas jalan di Desa Ulu Danau sempat ditimbun longsor sehingga memutuskan akses. Namun berkat gotong royong warga dan pihak pemerintah setempat, akses jalan yang ditimbun longsor tersebut berhasil dibuka. Reporter dan juru kamera Andriansyah, palfresh.com. Pemirsa, gairah petani menyadap karet kian hari kian menurun. Hal ini disebabkan harga yang masih murah di pasaran seperti di Desa Sukamulya, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Petani di desa ini berharap pemerintah dapat hadir di tengah mereka dan memberikan solusi terbaik agar mereka tetap bertahan hidup dari bertani karet. Salah seorang toke karet di Desa Sukamulya, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Firmansyah, mengeluhkan anjloknya harga karet. Dikatakannya saat ini harga karet kembali terjun bebas dari 7.000 menjadi 6.000. Menurut Firman, lantaran harga karet petani belum stabil berakibat penampungan karet terus merosot. Hal itu, kata dia, disebabkan ada petani yang berkebun karet sudah menjadikan pekerjaan sampingan dan beralih ke profesi lain seperti tukang bangunan dan berdagang. Sejauh ini, singgung Firman, belum ada perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk menaikkan harga karet petani, seperti pemerintah daerah tetangga, yakni Kabupaten Musi Banyuasin yang punya terobosan membuat aspal dari karet untuk mendongkrak harga karet. Pria ini mengaku bila menjual karet di Palembang harganya murah, sementara untuk di Mubah dia mengaku belum tahu harganya berapa, karena memang belum pernah jual di Mubah. Dengan harga karet yang murah, lanjut Firman, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi tidak berimbang karena biaya pengeluaran semakin mahal. Lewat Sumsel 24 jam, Firman berharap kepedulian dan perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui program Petani Bangkit. Kalau harga sekarang, yo kemarin turun nih 6.000 kalau dibeli di petani kan. Kalau normalnya? Kalau normalnya ya 7.000 itu kalau naik di pabrik, tapi kalau turun ya kita turunin juga dengan petani kan. Sudah berapa lama turun? Kadang seminggu beda harga dia tuh. Hari kadang turun beda dia tuh. Kita jual hari ini besok turun. Untuk khususnya Bangsa Banyuasin kan pendongkrak lah intinya, support kan supaya tak mau karet ini kan. Ya. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Tim gabungan terdiri dari Polri, TNI, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP pagi tadi menggelar operasi justisi protokol kesehatan di 2 tempat di Kota Prabu Muli, yakni Jalan Sudirman depan PTM 1 serta Jalan Padat Karya. Dalam razia itu, 14 warga terjaring karena tidak memakai masker. Ternyata masih ada sebagian di warga Kota Prabu Muli yang tak paham pentingnya menjalankan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Buktinya dalam razia gabungan yang digelar oleh tim gabungan terdiri dari Polri, TNI, Dinkes serta Satpol PP pagi tadi, 14 warga masih terjaring karena tidak memakai masker.
Razia gabungan berupa operasi justisi protokol kesehatan digelar di 2 tempat, yakni di Jalan Sudirman, tepatnya depan PTM 1, serta Jalan Padat Karya. Warga yang terjaring langsung diamankan menggunakan 2 truk Dalmas Polres Prabu Muli dan mobil Satpol PP, lalu dibawa ke lapangan Pemkot Prabu Muli untuk dilakukan sidang justisi. Ke-14 warga tersebut didata namanya dan lalu diberikan peringatan untuk tetap menjaga protokol kesehatan memakai masker. Seandainya kedapatan kembali terjaring razia tidak memakai masker, hukuman denda akan diberikan. Untuk memberikan efek jerak, 14 warga tersebut dihukum membersihkan rumput di lapangan Pemkot Prabu Muli. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Prabu Muli, Hartono, mengatakan sanksi sosial membersihkan rumput di lapangan Pemkot Prabu Muli pada warga yang terjaring razia ditujukan untuk memberikan efek jera pada mereka. Jadi pada hari ini kita karena permulai zona merah kan dengan Polres, TNI dan PP melaksanakan operasi TC yang sesuai dengan Purwako ya, untuk memakai masker ya. Syukur masyarakat Permulai mungkin 80% udah pakai masker. Kalau yang terjaring berapa itu 14 orang ya, tidak pakai masker. Dan tentunya diberikan sanksi hukuman pembersihan rumput ini. Itu sanksi sosial supaya mereka ada efek jerahnya, tidak mengulangi lagi supaya dia pakai masker. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Instalasi pengolahan air di Ayik Dingin Desa Penantian bakal difungsikan. Pemanfaatan instalasi yang dibangun sebelum adanya Kabupaten Palawang ini bertujuan agar masyarakat Pesema Air Keru bisa menikmati air bersih. Instalasi pengelolaan air atau IPA Ayik Dingin yang ada di Desa Penantian, Kecamatan Pasema Air Keru bakal kembali difungsikan. IPA yang dibangun sejak belum dibentuknya Kabupaten 4 Lawang ini akan mendistribusikan air bersih ke rumah warga di Kecamatan Pasema Air Bersih. Dari hasil pantauan palfresh.com, kondisi IPA saat ini sudah ditumbuhi tanaman liar dan memang terkesan kurang terawat. Oleh sebab itulah rencana kembali memfungsikan IPA Ayik Dingin ini sangat didukung warga sekitar. Masyarakat Paikar, semoga yang pengurus dari Palawang supaya dibangun, diaktifkan kembali, bisa untuk masyarakat menggunakannya. Sementara itu, Direktur PDAM 4 Lawang Jauhari Hora yang meninjau langsung IPA Ayik Dingin ini menjelaskan, IPA Ayik Dingin ini merupakan aset PDAM 4 Lawang yang menjadi warisan Kabupaten Lahad. Meski kondisinya terbengkalai, namun IPA ini masih berfungsi. Hanya saja pendistribusian air bersih ke rumah warga tidak maksimal. Yang warisan dari Kabupaten Lahad. Nah, ini memang masih tercatat sebagai aset PDAM, tapi sejak 4 Lawang menjadi kabupaten misah dari Lahad, baru kali ini kita tinjau. Nah, selama ini belum pernah terjangkau, apalagi terjamah, apalagi diurus. Nah, jadi dengan kepengurusan PDAM sekarang ini, kami berniat dan berusaha untuk memprogram PDAM 4 Lawang ini menjadi berguna bagi masyarakat khususnya di Paikar ini. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.